Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer, channel YouTube Reutami dan Benua. Dan guys, kali ini gua akan sedikit membahas tentang pemahaman pengetahuan gua tentang dunia trader begitu. Meskipun basic gua adalah seorang lawyer, tapi karena gua terjun di dunia trading gitu ya, gua ingin mencoba mengulas beberapa hal begitu tentang dunia trader itu sendiri begitu. Jadi baru-baru ini gua dapat informasi, ada orang yang menyampaikan ke gua begitu. Ada salah satu orang yang mengaku sebagai influencer meskipun followersnya dan YouTube subscriber di YouTube-nya ya belum besar begitu ya, masih sangat kecil sekali ya. Tapi dia selalu mengaku dirinya adalah seperti pahlawan atau influencer yang memberikan pengetahuan tentang robot-robot trading begitu. Ada pendapat yang menurut gua shock sekali gua mendengarnya begitu. Karena ada kalimat begini. Gua menganalisa kalimat dia. Katanya masyarakat harus berterima kasih kepada DNA Pro, kepada Fahrenheit, kepada ATG, kepada robot-robot trading yang saat ini ada yang bisa kita lihat di kalangan masyarakat begitu. Kenapa harus berterima kasih dia bilang? Karena katanya karena adanya robot-robot trading ini maka dunia trading di Indonesia bisa berkembang. Gue bilang ini adalah orang yang stupid begitu. Dunia trading berkembang, tapi kejoliman semakin besar. Ekonomi masyarakat yang susah saat ini dibuat semakin susah. Apakah itu yang harus kita membuat kita itu berterima kasih kepada para robot trading ilegal tersebut begitu? Jadi gue nggak masuk di akal aja begitu. Itu statement pertama yang gue terima. Statement kedua lebih stupid lagi begitu. Dia katakan ke gue bahwa trading dengan robot itu adalah hal yang tidak masalah, dia bilang. Ya itu kalau sampai kalimat itu saja gue nggak masalah begitu. Tapi ada kalimat dia berusaha meyakinkan kepada orang-orang, katanya dia sudah mempelajari tentang algoritma trading gitu ya. Algoritma robot trading, dia katakan bahwa bank-bank besar di seluruh Indonesia, di seluruh dunia menggunakan robot trading. Ini apa, orang yang goblok atau gimana begitu? Gua ingin menjelaskan kepada teman-teman begini. Apa sih makna daripada robot dulu gitu ya? Gue mau tahu gitu. Apa gitu. Lalu gue cari. Robot yang mereka maksud dengan robot yang kita maksud itu berbeda. Kalau yang mereka maksud yang dari yang orang-orang trading maksud robotnya adalah robot yang atau software atau algoritma yang bisa membaca perilaku pasar begitu. Membaca perilaku pasar, dia akan membaca seluruh indikator yang ada di dalam indikator pasar lah. Apakah ini ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun. Dia melakukan analisa terhadap indikator-indikator secara teknikal. Tidak semua pasar robot bisa masuk. Tidak semua pasar software tersebut bisa masuk. Itu jelas sekali begitu. Tapi ada juga robot atau software gitu ya, yang selama ini kita rasakan sehari-hari. Apa? Ya, handphone ini juga bagian daripada algoritma. Kalau kita bicara algoritma, handphone algoritma, komputer yang kita pakai algoritma. Apa yang kita pakai algoritma? Laptop yang kita pakai adalah algoritma. Bahkan listrik saja itu ada algoritmanya gitu. Nah, pahami apa itu algoritma. Gua nggak perlu menjelaskan lagi tentang algoritma. Jadi kalau dia mengatakan bahwa bank-bank menggunakan algoritma, ya, bank memang menggunakan algoritma. Tetapi dalam melakukan trading, bank-bank ini melakukan trading bukan menggunakan robot yang membaca algoritma yang membaca perilaku pasar. Karena mereka punya tim untuk menganalisa pasar begitu. Itu disebut dengan treasury gitu ya.
Mereka akan membaca pasar, mereka akan menganalisa pasar, di sanalah membuat bank itu memutuskan untuk masuk ke market apa tidak begitu. Menentukan posisi market. Jadi kalau misalnya ada pihak yang mengatakan bahwa bank juga menggunakan robot, it's stupid. Jangan lu samakan sistem mereka gitu, programming sistem mereka dengan robot yang para trader maksud begitu. Jadi ini orang kadang-kadang membuat gue pusing ya. Akhirnya gue coba cari tahu deh, gue stop videonya, gue cari tahu deh, ini orang maksudnya apa sih? Gue buka, ternyata dia jualan robot coy, gitu kan. Jadi memalukan gitu. Ini orang sebenarnya jujur ya, gue menganggap ini orang sangat memalukan dunia trading begitu. Gue itu masuk ke dunia trading itu baru ya, dan gue main sendiri. Basic gue adalah lawyer. Tapi gue rasa ini orang kalau bertemu dengan gue nih, gue berdebat sama dia, gue menjelaskan ke dia itu kayaknya nggak perlu susah deh, kayaknya. Karena menurut gue orang yang belum berpengetahuan gitu ya. Ini adalah orang yang belum berpengetahuan. Bahkan dia punya kalimat yang menurut gue ngakak gitu. Dia mengatakan bahwa dia trading dengan robot lebih baik performanya robot daripada performanya dia menganalisa. It mean kamu adalah trader stupid. Gitu. Berarti kamu mengakui bahwa robot yang kamu pakai, software yang kamu pakai lebih jeli, lebih jelas daripada kamu gitu. Software yang kamu pakai itu bisa menganalisa dengan benar sementara kamu stupid. So, jangan ikutin trader seperti itu karena itu akan membuat Anda tuh rugi. Terbukti, gua lihat history tradingnya dia, ampun banget. Dia berikan orang sinyal bisa stop loss tuh tiba-tiba tuh. Dia berikan orang sinyal ya, dia suruh orang buy tiba-tiba floating. Lalu dia stop loss. Ini kan menurut gua adalah jadi dia memberikan orang sinyal ini. Ayo main ya semua ya teman-teman untuk main. Hari ini ambil buy begitu. Begitu ambil buy. Tak. Naik posisinya dia berharap itu naik. Secara analisanya dia ini akan naik. Ternyata kondisi pasar berbeda, malah turun. Setelah turun, dia suruh orang stop loss. Dia suruh orang cut. Akhirnya orang rugi begitu. Itu stupid kan namanya? Gua main nih, gua tunjuk tanpa bermaksud gua berpromosi ya. Gua tidak akan menunjukkan gua main di broker mana gitu ya. Yang pasti salah satu broker ternama gitu. Gua akan buka biar teman-teman itu paham. Oke. Ini gua main. Profit gua, keuntungan gua di nih. Boleh teman-teman lihat. Gua deposit 1 juta USD ya. Gua deposit 1 juta USD dan saat ini gua sudah memiliki keuntungan 153.258 dan deposit pertama gua itu adalah tanggal 28 Januari kemarin. Oke. Tanpa menggunakan robot. Gue tidak menggunakan robot. Gue sama sekali tidak menggunakan robot. Untuk apa gue pakai robot? Gue bisa. Gitu. Jadi kalau dia misalnya si trader ini mengatakan bahwa performanya robot itu lebih bagus dari performanya dia, ya it means stupid. Berarti lu adalah trader goblok. Lu berarti adalah trader yang hanya mengaku-ngaku trader. Orang yang mau menjual robot dengan cara mengaku-ngaku trader. Simple. Dan gua cek, ternyata broker yang dia pakai, yang dia promosikan selama ini juga adalah broker yang dia buat sendiri. Sebenarnya bukan dia buat sendiri, sorry. Ada orang lain yang buat, tapi dia sebagai brand ambassador atau apalah gitu. Yang mana broker tersebut broker baru. Broker yang gua nggak tahu kejelasan daripada legalitas ya. Dimana broker tersebut ya pastinya dipasarkan oleh mereka, orang-orang main, dan nanti ikutin sinyal daripada si trader yang tadi gua ceritain gitu. Nah, it means berarti si trader ini memberikan sinyal yang sengaja membuat orang tuh salah dan KO gitu.
Setelah KO maka perusahaan akan mendapatkan profit. Simple. Jadi ini broker murni membandari kalian begitu. Jauh-jauhi aja begitu. Gue yakin kalau gue cerita begini nih pasti banyak yang tahu sih siapa, tapi gue nggak akan nyebut nama karena gue menganggap ini trader bukan kelas gue untuk gue sebut namanya, sehingga gue tidak akan banyak ngomong gitu tentang menyebutkan namanya, meskipun dia berharap sekali namanya gue sebut, karena beberapa kali dia membuat video, membuat statement itu menyebut nama gue terus ya, tapi gue tidak akan menanggapi dia, gue tidak akan menyebut namanya dia, karena gue tidak akan memberi panggung kepada manusia seperti ini. Yang jelas, kalau gua ditanya apa maksud daripada dia memberikan sinyal loss lalu menyatakan bahwa robot trading itu adalah robot trading yang saat ini ada itu seperti ATG dan lain-lain, seperti DNA Pro, Fahrenheit dan lain-lain, katanya menghidupkan dunia trading di Indonesia. Lalu dia katakan bahwa seluruh bank-bank juga menggunakan robot yang sama seperti DNA Pro dan lain-lain. Gua hanya ingin sampaikan, berarti trader yang mengatakan itu niatnya buruk, guys. Niatnya itu mencoba untuk menjebak masyarakat. Niatnya untuk menyesatkan masyarakat. Dan cenderung menipu. Ini manusia penipu nih, hati-hati. Gua berani ngomong nih ya, ini manusia penipu. Dia ingin mencoba meyakinkan masyarakat, mengecoh masyarakat, seolah-olah dia ini orang yang mengerti dan paham tentang dunia trading, tapi stupid. Faktanya dia stupid. Gue cuman itu aja. Dan ya kembali lagi, gue tidak mau menyebut namanya. Kenapa? Karena gue tidak mau kasih dia panggung. Gitu. Meskipun dia berupaya untuk mencoba colak-colek gue beberapa kali ya. Karena gue kalau mau colak-colek dia nggak perlu pakai video kali ya. Gitu. Jadi kepada masyarakat ya, coba perhatikan ini orang baik-baik. Jangan mau Anda itu terjerumus oleh kata-kata orang, kalimat-kalimat orang yang menjelaskan tentang robot trading bagaimana ya, yang membuat Anda itu terkecoh seolah-olah Anda harus trading dengan robot, Anda harus membeli robot dari dia. Jangan seperti itu. Anda yakinkan diri Anda, pelajari dulu gitu. Jangan sembarangan lah, zaman sekarang ini mau join-join ke perusahaan-perusahaan yang nggak jelas gitu. Jangan sembarangan, pelajarin dulu mulai dari legalitasnya. Anda lihat dulu legalitasnya benar nggak, jelas nggak ini perusahaan, adanya di mana, kantornya di mana, ownernya siapa, latar belakangnya apa, Anda harus lihat dong. Lalu Anda lihat historinya, portofolionya, Anda lihat company profile-nya, Anda harus lihat itu. Trader-tradernya siapa-siapa aja, Anda harus lihat. Jangan mau Anda dijerumuskan oleh manusia-manusia seperti itu ya, yang menjerumuskan Anda seolah-olah mengatakan bahwa bank menggunakan robot trading yang serupa dengan robot trading yang saat ini beredar seperti DNA Pro, Net89, Fahrenheit gitu. Itu stupid itu orang-orang yang mengatakan itu. Bahwa bank iya menggunakan algoritma, bank menggunakan software, tapi bukan untuk mengambil posisi. Anda kalau datang ke ATM, ya itu robot tuh. Ketika Anda menginstruksikan Anda mau tarik uang, Anda tarik uang. Anda transfer. M-banking kita ya itu adalah robot, tapi robot yang berbeda konteksnya. Ya, itu aplikasi, itu software, sama-sama software, statusnya sama-sama software, tetapi kegunaannya berbeda. Jangan kalian menyamakan, jangan menjerumuskan masyarakat, jangan membuat masyarakat itu bodoh gitu. Kalau mau bodoh Anda sendiri yang bodoh, jangan bawa-bawa orang. Jangan karena Anda merasa Anda ini adalah apa ya? Ada sebagian orang yang mendengarkan omongan Anda bisa menjerumuskan orang seenaknya gitu. Jangan demi keuntungan sedikit ya, Anda menjerumuskan orang, Anda merugikan orang. Ini bajingan gitu. Nanti selanjutnya gue akan bongkar ya, model-model bajingan-bajingan seperti ini gue akan beritahu, gue akan edukasi masyarakat tuh, biar orang-orang tahu tuh. Gue masih kasih pur nih, gue kasih pur. Gue nggak akan sebut namanya dulu gitu, tapi nanti gue akan rilis, gue akan cek dulu nih siapa-siapa aja influencer yang mencoba untuk mempromosikan, menjerumuskan masyarakat ke investasi bodong yang berkedok robot trading. Gue akan benar-benar melis itu. Setelah gue list, gue akan publish tuh siapa-siapa aja namanya. Mau mampus kalian dah. Jadi jangan mau Anda terjerumus oleh orang-orang ini gitu. Ya, masyarakat nih
berharap di masa pandemi ini diberikan solusi ekonomi yang bagus begitu. Bagaimana melakukan manajemen keuangan gitu. Bukan malah Anda jerumuskan orang dengan cara lu trading dengan cara ini robot, pakai robot gua, ternyata lu makan tuh orang tuh. Bangsat itu namanya, ya. Dan gua tahu ya, agama Anda tuh, agama si orang yang tadi mengarahkan itu, yang menjerumuskan orang ini, agamanya ini adalah agama ya yang sangat paham tentang karma gitu. Anda jangan sampai kena karmanya nanti gitu. Kalau Anda kena karmanya nanti kasihan gitu. Oke, itu aja ya. Gua di pagi ini gue sambil ngopi-ngopi, gue dapat info itu, gue rasa aja gue pengen menjelaskan kepada masyarakat. Gue ingin masyarakat ini cerdas gitu. Nggak ada niat yang lain-lain. Cuman gue kembali lagi, gue menjelaskan apapun, gue melakukan edukasi ini tanpa ada niat untuk mempromosikan salah satu produk, salah satu broker atau salah satu robot, karena gua sangat tidak tertarik dengan dunia robot seperti itu. Gua trading tapi gua main sendiri tanpa gua himpun dana orang, dan gua nggak butuh dana orang untuk trading. Profit ya gua makan sendiri, rugi ya gua telan sendiri. Gua juga tidak menjadi endorser atau menjadi brand ambassador, dan bagi produk-produk robot yang ingin gua promosikan, jangan mimpi gua tidak akan pernah melakukan promosi terhadap terhadap perusahaan-perusahaan Anda ya. Jadi gua benar-benar murni edukasi. Gua hanya ingin masyarakat cerdas. Gua hanya ingin masyarakat hindari investasi bodong. Hanya itu. Gua tidak ada yang lain-lain. Jadi jangan ada bahasa dia kan mempromosikan, stupid. Gua tidak pernah mempromosikan itu gitu. Ya. Kalau gua sebagai legal, ya gua legal di beberapa perusahaan. Bahkan bukan satu perusahaan berjangka yang gua pegang sebagai legal. Ada beberapa perusahaan berjangka yang gua pegang dan punya izin dan jelas. Tapi kalau seandainya berani membuat opini seolah-olah gua melakukan ini untuk mempromosikan, ya silakan saja. Gua nggak masalah gitu. Lu bisa buktikan bagus, nggak bisa buktikan lu gua tuntut gitu. Oke, itu aja yang bisa gua sampaikan. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan di-komen, dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Ciao.